Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep yang kekinian, padahal ini buatnya mudah banget tapi hasilnya enak, tampilannya kekinian banget, cocok dijadikan sebagai ide jualan. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita didihkan dulu air, lalu kita tambahkan 1 gandu gula merah. Gula merahnya udah dipotong-potong dulu ya biar lebih cepat larut. Lalu kalau sudah mendidih seperti ini, kita tambahkan gula pasir secukupnya sesuai selera untuk tingkat kemanisannya. Lalu bisa kita tambahkan juga garam agar rasanya lebih keluar ya. Lalu kita aduk. Dan karena saya maunya lebih kental, kita kentalkan dengan tepung tapioka atau bisa juga dengan tepung maizena. Ini dilarutkan dulu ya tepung tapiokanya, dan harusnya ini pakai air dingin ya. Kalau dengan air ini yang udah mendidih jadinya menggumpal-gumpal seperti ini ya teman-teman, tapi tidak mengapa karena nanti bisa kita saring ya pas hasil akhirnya. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih kita saring untuk memisahkan yang tadi tepung tapioka yang menggumpal dan kotoran-kotoran dari gula merahnya. Nah, ini setelah disaring bisa kita sisihkan dulu sambil menunggu agak dingin. Bisa juga disimpan di wadah tertutup ya biar tahan lama. Selanjutnya kita siapkan labu. Potong labu, ini sebagian saja ya karena ini labunya besar, jadi kita potong karena saya akan membuat untuk cemilan anak-anak di rumah saja, jadi buatnya cuma sedikit. Ini labunya kita buang dulu bijinya, lalu kita potong-potong. Teman-teman boleh mengupasnya atau sekarang ya sebelum dikukus, atau nanti pas setelah dikukus ya, dikupas kulitnya. Kalau saya nanti aja, jadi ini langsung kita kukus. Masukkan ke dalam kukusan yang benar-benar sudah panas, lalu kita kukus sampai matang, sampai empuk seperti ini. Kita tiriskan. Setelah tidak terlalu panas, baru kita kupas kulitnya ya, bisa dengan sendok seperti ini. Nah, kalau udah dikukus, ngupas kulitnya itu jadi lebih mudah ya, bisa dengan sendok, tidak usah dengan pisau. Tapi itu disesuaikan dengan kemauan teman-teman saja ya, enaknya gimana. Nah, kita kupas kulitnya sambil kita timbang sampai beratnya 500 gram ya kurang lebih. Haluskan labu yang sudah dikupas dan dikukus dan dipotong-potong seperti ini ya. Ini jumlah labunya kurang lebih 500 gram setelah dikukus ya, ditimbangnya. Nah, ini setelah dihaluskan kita masukkan ke dalam panci, lalu kita tambahkan dengan gula pasir. Gulanya sesuai selera ya, ini saya gunakan 3 sendok makan dulu, lalu ditambah dengan sedikit garam 1/4 sendok teh dan 2 sendok makan tepung maizena biar lebih kokoh ya pakai tepung maizena. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata tepung maizenanya dengan labunya. Kalau sudah tercampur rata, kita panaskan di atas api kompor sedang cenderung kecil ya. Dan setelah diicip ternyata kurang manis, saya tambahkan lagi gula pasirnya. Jadi total gula pasir yang saya tambahkan adalah 5 sendok makan ya teman-teman. Nah, kita aduk sampai matang atau sampai meletup-letup ya. Ini kalau sudah matang, kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita siapkan kulit lumpia, lalu kita isi dengan selai labu ya, labu yang sudah kita buat tadi.
secukupnya, jangan terlalu banyak juga ya, takutnya nanti enggak tertutup oleh kulit lumpianya. Kita sebarkan seperti ini ya, jangan terlalu tebal. Nah, seperti ini saja. Boleh dibentuk persegi panjang biar lebih rapi nantinya. Lalu kita gulung kulit lumpianya dari bagian pinggir ke tengah seperti ini. Bagian yang satunya lagi juga sama ya. Kita gulung dari bagian pinggir ke tengah, lalu kita satukan di bagian tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa kita ulang untuk kulit lumpia yang lainnya lagi. Ini yang tadi karena ketebalan labunya jadi agak keluar-keluar gitu ya, labunya terlalu gendut. Jadi kita ratakan saja lebih ke pinggir ya. Jadi labunya itu cuman sedikit saja diratakan agak ke pinggir. Ini kita gulung kembali. Ini fungsinya digulung dari bagian pinggir ke tengah biar nanti bentuknya itu persegi panjang ya. Kalau digulung terus dari bagian ujung ke ujung, nanti hasilnya akan ada yang kulit lumpia yang enggak rapih ya, yang pendek gitu. Nah, kalau seperti ini pas ditusuk dengan tusuk sate bakalan lebih rapih ya teman-teman. Nah, tinggal ditusuk aja dengan tusukan sate seperti ini, seperti menjahit ya. Nah, seperti ini mudah banget. Tinggal dirapih-rapihkan agar bentuknya menyerupai odeng ya teman-teman. Jadi ini rasanya itu seperti kolak labu, tapi bentukannya seperti odeng biar lebih kekinian, karena sekarang anak-anak itu suka jajan-jajan yang terbaru ya, yang kekinian, yang aneh. Jadi dengan seperti ini pastinya akan menarik pembeli dan menarik selera anak-anak untuk makan ya. Ini setelah ditusuk pakai tusuk sate, kita kukus biar lebih awet tahan lama ya, dan lebih matang kulit lumpianya karena labunya itu emang udah matang ya teman-teman. Nah, ini sudah dikukus kurang lebih 10-15 menit. Sudah matang seperti ini, tinggal kita tata di wadah. Bisa menggunakan mangkok seperti ini ya, biar tampilannya menyerupai, benar-benar menyerupai odeng, dan tinggal disiram dengan larutan gula yang sudah kita buat tadi. Jadilah mudah sekali buatnya, rasanya enak. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.